got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on the line, and you know. Halo semuanya, kenalkan namaku Hendrika Pratama dengan NIM 250306015. Hari ini aku akan menjelaskan tentang Tractus digestikus dari Gallus domesticus. Perjalanan pakan dimulai dari ayam mematuk pakan, lalu di bagian ini namanya rostrum atau paru. Rostrum ada maksila, ada mandibula. Perjalanan masuk dari rostrum ini menuju ke capum oris. Dari capum oris ini ada pencampuran kelenjar saliva untuk pertumbuhannya untuk melunakkan pakan agar mudah dicerna oleh esofagus. Lalu pakan masuk ke esofagus. Di esofagus ini terjadi gerakan peristaltik untuk mengantarkan pakan menuju ke crop. Di crop ini terjadi tempat penyimpanan pakan sementara dan tempat pencampuran kelenjar saliva lagi agar mudah dicerna oleh preventriculus. Baru tuh kita masuk ke preventriculus atau ventriculus glandularis. Tugasnya adalah mensekresi asam HCl atau asam klorida, lalu memecah protein dengan bantuan enzim pepsinogen menjadi pepton, dan memecah pepton menjadi asam amino oleh bantuan enzim pepsin. Lalu makan tadi masuk ke gijat. Di gijat ini terjadi mekanisme awal pengganti gigi. Gijat ini bisa dibilang sebagai pengganti gigi. Di dalamnya ada grid. Nah, grid ini yang akan menghancurkan pakan. Lalu dia akan menggoyangkan pakan secara mekanik. Lalu pakannya itu bisa menjadi di dalam pakannya ini setelah dihancur-hancurkan itu teman-teman, dia akan menjadi pasta. Nama pakannya pasta atau ingesta. Lalu pasta atau ingesta itu masuk ke duodenum. Di duodenum ini terjadi pencernaan awal karbohidrat, protein, dan lemak, dibantu dengan pankreas. Ini pankreas teman-teman yang mengikat duodenum. Pankreas ini bisa masuk ke duodenum yang menghasilkan apa? Enzim amilase, tripsin, dan lipase. Di duodenum inilah enzim pankreas itu masuk, dengan enzim empedu juga masuk. Lalu yang pakan yang telah dicerna tadi dia diserap oleh jejunum. Nah, yang menandakan jejunum dengan ileum, dia ada kayak gumpalan kecil di sini teman-teman. Inilah yang menandakan jejunum. Ini batas akhir jejunum. Di jejunum ini terjadi penyerapan nutrisi tadi teman-teman. Karbohidrat menjadi glukosa diserap oleh jejunum. Protein menjadi asam amino diserap oleh jejunum. Lalu lemak menjadi asam lemak diserap juga oleh jejunum tadi. Lewat apa? Lewat pili-pili usus tadi teman-teman. Lalu terjadi pencernaan lanjutan yang pakan nutrisi tadi yang belum sempat dicerna masuknya ke ileum. Di ileum inilah penyerapan akhir dari intestinum tenu atau usus halus. Lalu dia masuk ke intestinum crassum atau usus besar atau usus kasar. Dia terbagi menjadi menjadi 3. Ada seka, ada kolon, ada rektum. Sekanya ini ada 2. Seka kanan itu tugasnya apa? Memfermentasi sisa zat makanan, bisa menghasilkan PFA juga, tapi kemungkinannya kecil untuk menjadi PFA. Dan di sini juga penyerapan bahan-bahan makanan yang berserat di seka kanan. Lalu setelah diserna, nutrisinya diserap oleh seka bagian kiri. Di seka bagian kiri lah ini nanti diserap semua nutrisi lanjutannya tadi. Lalu sisa-sisa ingesta atau pasta tadi masuk ke kolon. Di kolon ini terjadi penyerapan air, nutrisi, dan vitamin. Di sini juga terjadi pembentukan feses. Lalu ada rektum. Rektum ini tempat penyimpanan akhir feses sebelum nantinya dikeluarkan oleh kloaka. Nah, kloaka ini unik teman-teman, beda dengan anus. Kloaka ini di 3 saluran muara, yaitu saluran pencernaan, saluran reproduktif, dan saluran urinaria. Nah, nama feses yang dikeluarkan bukan feses lagi teman-teman, tapi udah terganti menjadi eksektra atau urin tercampur dengan feses. Lalu ada organ tambahannya, ada gallbladder teman-teman, gallbladder atau kantong empedu. Kantong empedu ini tugasnya dia mengemulsi lemak
yang menjadi lemak yang lebih sederhana lagi, di emulsi jadi lemaknya menjadi lemak yang lebih sederhana lagi. Lalu ada hepar, di sini ada hati teman-teman. Hati tugasnya apa? Untuk mendetoksifikasi racun. Nah, hati ini sangat penting teman-teman bagi sistem pencernaan karena dia bisa mendetoksifikasi racun dari makanan-makanan yang kita cerna. Lalu dan terakhir itu ada pankreas yang saya sebutkan tadi teman-teman. Pankreas ini dia menghasilkan enzim amilase untuk memecah amilum atau karbohidrat. Baru tuh tripsin memecah protein menjadi asam amino. Lalu enzim lipase atau memecah lemak atau lipid. Dan begitu saja penjelasan singkat mengenai traktus digestivus dari Gallus domesticus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dan sampai jumpa.